kita garis bawain dulu investasi apa? Investasi itu analoginya gini ya. Kita tuh menaruh uang kita di sebuah aset. Aset itu kata kunci. Harus ada bentuknya. Mau itu saham, mau itu reksadana, mau itu NFT bahkan, ya kan? Okay. Ada gitu. Jadi aset itu adalah sesuatu yang ada bentuknya. Bisa bentuknya dalam berupa virtual atau bisa bentuknya dalam berupa fisik. Iya. Okay. Kadang beli jam Rolex juga bilang investasi. Karena ada aset. Ada aset. Dan kita berharap aset ini naik harganya. Punya nilai tambah nanti. Apresiasi. Apresiasi bahasa finance. Nilai apresiasi ya. Nah sekarang tuh yang gua nggak setuju tuh, banyak yang bilang ada satu platform tertentu, dia bilang investasi, padahal nggak ada asetnya sama sekali. Masuknya apa itu? Investasi atau spekulasi jadinya? Nah, itu jadinya masuk kategori spekulasi. Karena lu nggak punya asetnya. Oke. Gitu. Kalau investasi itu lu harus punya asetnya, lu harus punya barangnya gitu. Mau saham, reksadana, mau apa gitu. Tapi kalau platform-platform yang sekarang lagi rame, itu tuh lu nggak punya barangnya sebenarnya. Apa itu binary option? Dari katanya ya, ada dua ya. B, ya kayak misalnya bisex ya, tapi ya itu analogi jelek. Ada dua. Artinya dia memiliki ada dua. Ada dua. Ada dua. 0 atau 1 gitu analoginya. Atau enggak 1 atau 2. 1 atau 2 deh. Oke. Option, pilihan. Pilihan, oke. Ya kita pilih. Antara 1 atau 2. Kita pilih 1 atau 2 nih. Kalau kita benar, kita menang. Oke. Kalau kita salah, kita rugi. Oke. Udah, sesimpel itu. Investasinya di mana? Nggak ada. Karena kadang lu nggak punya aset, lu nebak. Oh. Gini, banyak yang bilang... Betting dong. Itu pas banget, betting. Nah, binary options kurang tepat kalau menurut gua untuk bilang trading, karena nggak ada pertukaran barang. Yang lu lakuin itu betting. Kayak ada dua kuda nih. Kuda mana nih yang menang? Pas lu bet kuda ini yang menang, lu kan nggak punya kuda itu. Kalau kita ngomong perjudian ya sebenarnya, itu tuh kalau di luar kan ada yang legal, ya kan? Di luar negeri. Dilegalin sekalian. Iya, memang udah kayak gitu loh. Tapi mereka tuh didesain untuk bikin orang bercandu gitu loh. Emosinya dimainin kayak, ya itu sih. Mau menang jadi pengen coba lagi, mau kalah jadi pengen balesin lagi gitu. Jadi akhirnya emosi itu yang bikin orang sampai pinjol, sampai apa, itu yang bahaya banget. Jadi afiliator tuh bisa lihat si trader ini yang diajak, aktivitasnya gimana. Afiliator bisa lihat si yang trader yang masuk di bawah lu itu, aktivitasnya? Iya, jadi kayak dia deposit berapa. Kelihatan. Bisa dipantau? Dia dipantau $10. Oke. Dia, pas dia trading kedua, berapa nih? Apa sih namanya? Akunnya udah berapa jadi berapa. Nah di afiliator gue kan ada satu kolom namanya profit. Itu gue asumsi gue sebagai afiliator dapat dari sana kan. Ya. Dia udah trading ke 1, 2, 3 sampai 7, dia masih ada saldo, gue dapetnya dikit banget memang sebagai afiliator. Tapi pas akhirnya orang trading ini yang akun ini dihabisin sampai balance-nya 0. Dia habis, dia kalah, tinggal 0. Gue kalahin. Tiba-tiba gue dapat. Kayak gue dapatnya nanti di screenshot gue bisa kasih lihat sih. Gue dapatnya tuh $6 dari akun ini yang $10 isinya. Jadi hampir 60% ya berarti ya? Hampir 60%? Iya. Oke. Nah itu eksperimen pribadi gue sebagai orang yang sebenarnya nggak terlalu expert, gue penasaran doang gitu kan. Tapi karena gue belum coba withdraw, belum coba tarik duitnya. Karena minimal harus $10 katanya. Terus tim gue katanya, aduh ya udahlah, gitu cuma mau penasaran doang. Nah itulah sistemnya gitu. Nah sebenarnya menurut gue sistem ini dia udah tulis lengkap di websitenya. Jadi sebenarnya dia nggak menipu siapa-siapa. Oh dia udah tulis? Dia tulis kok di website afiliasinya. Iya. Earn up to 70% revenue sharing. Kalau lo jadi afiliator? Iya, 70%. Terus ada skema-skemanya juga. Kalau orang top up di bawah $20, lu pembagiannya 50. Kalau orang top up di atas 300 juta, lu pembagiannya 70. Jadi pembagian lu tuh makin gede kalau yang lu ajak top up makin gede gitu. Makanya PR gedenya itu gimana cara kita edukasi masyarakat untuk tahu, lu kesini tuh bukan investasi loh. Lu harus tahu ini spekulasi loh. Kalau orang tahu ini spekulasi, ya masa iya lu ke tempat perjudian taruh semua uang yang lu punya, lu gade rumah dan lain-lain kayak gitu, itu kan nggak make sense gitu. Kalau kasusnya begini, salah atau benar itu menurut gue udah bukan masalah secara legal atau gimana ya. Kalau secara legal dia ilegal, for sure gitu. Tapi kan kalau orang daftar ke platform itu, dia setuju bahwa dia mendaftar di platform luar negeri. Pas dia deposit, pas dia taruh duit, itu duitnya bukan di Indonesia, jadi nggak bisa ditolong Indonesia, itu legal. Tapi menurut gue yang topik yang menarik, salah benarnya itu moral.